Judul, Takdir yang Tertunda 28 Tahun. Saya tidak tahu apa yang merasuki saya hari itu. Setelah ragu cukup lama di depan laci pakaian dalam, saya memutuskan untuk tidak mengenakan apa-apa di baliknya sebelum memakai baju. Saat itu, saya tidak pernah membayangkan konsekuensi dari pilihan tersebut. Saat sedang merapikan buku di ruang kerja Pak Baskoro di hari yang hujan, hanya kami berdua, rok saya sedikit tersingkap. Saat itulah beliau menyadarinya. Bu Dewi, hari ini Anda terlihat berbeda. Berada sedekat ini. Sulit untuk menahan diri. Ciuman pertama kami dimulai dengan lembut. Tidak, Pak. Saya juga menginginkannya. Kami berdua semakin dekat di sofa ruang kerja. Apa tidak apa-apa kita hanya seperti ini? Iya, Pak. Pelan-pelan saja. Di sore yang hening dengan suara hujan yang deras, waktu istimewa milik kami berdua pun dimulai. Selamat siang. Nama saya Dewi Lestari. Tahun ini, usia saya menginjak 53 tahun. Saya memberanikan diri untuk menceritakan kisah yang pernah saya alami. Kalau dipikir-pikir sekarang, hidup saya terasa seperti sebuah drama. Ayah saya adalah seorang direktur utama di sebuah perusahaan besar bernama Grup Nusantara. Sejak kecil, saya tumbuh tanpa pernah kekurangan apapun. Saya bersekolah di sekolah terbaik dan bahkan mengenyam pendidikan di luar negeri. Namun, saat saya berusia 25 tahun, perusahaan ayah saya bangkrut dalam semalam. Krisis moneter tahun 1998 melanda dan keluarga kami hancur total. Sejak saat itu, hidup saya berubah drastis. Saya menikah terburu-buru, tetapi suami saya gagal dalam bisnisnya dan bahkan berselingkuh, yang akhirnya membuat kami bercerai. Sekarang, saya tinggal berdua saja dengan putri saya yang berusia 21 tahun. Hidup kami benar-benar sulit. Kejadian ini terjadi pada musim hujan tahun lalu. Situasi benar-benar buntu. Uang kuliah putri saya sudah menunggak 2 bulan, dan kami terancam tidak bisa membayar sewa kontrakan. Cincin emas terakhir peninggalan ibu saya pun sudah saya gadaikan, tapi hanya laku beberapa juta rupiah. Saat saya memeriksa saldo rekening, isinya bahkan tidak sampai 1 juta. Kemudian, saya melihat sebuah iklan lowongan kerja di internet. Dibutuhkan asisten rumah tangga di kediaman Direktur Utama PT Cipta Mandiri, Bapak Baskoro Wijoyo. Gaji 5 juta per bulan. Awalnya saya sangat ragu. Dulu saya hidup di rumah seperti itu, dan sekarang saya harus bekerja sebagai asisten rumah tangga, rasanya sangat sedih. Namun, demi putri saya harus membuang jauh-jauh harga diri. Maka, saya memberanikan diri untuk datang wawancara. Rumah itu terletak di kawasan perumahan elit di Menteng, Jakarta. Saya berdiri ragu di depan gerbangnya yang megah. Skala rumah itu mirip dengan rumah tempat saya tinggal dulu. Tiba-tiba, saya teringat masa-masa di usia 20-an, saat saya sering mengadakan pesta mewah di rumah seperti ini. Kini, saya akan bekerja sebagai pembantu di tempat seperti ini. Hidup memang tidak terduga. Dengan hati berdebar, saya menekan interkom. Selamat siang, saya Dewi Lestari, datang untuk wawancara kerja. Tak lama kemudian, suara berat seorang pria terdengar. Ya, silakan masuk. Pintunya tidak dikunci. Saat melewati taman dan masuk ke teras depan, saya melihat rumah itu ditata dengan sangat rapi dan berkelas. Tidak mencolok, tetapi memancarkan nuansa kemewahan yang elegan. Ketika saya membuka pintu utama, seorang pria berusia sekitar 60-an dengan penampilan rapi menyambut saya. Kesan pertama saya sangat baik. Beliau tampak bijaksana dan berwibawa. Selamat siang, saya Baskoro Wijoyo. Saat itu, jantung saya berdebar kencang. Wajahnya terasa tidak asing. Kami duduk di ruang tamu untuk wawancara singkat. Apakah Anda punya pengalaman sebagai asisten rumah tangga? Saya sangat gugup. Saya belum pernah melakukan pekerjaan ini sebelumnya. Namun, dalam situasi ini, saya terpaksa berbohong. Ya, Pak. Saya pernah bekerja di beberapa rumah pribadi selama beberapa tahun. Saya bisa memasak, bersih-bersih, dan mencuci. Sebenarnya, keahlian memasak saya hanya didapat selama 10 tahun pernikahan, dan bersih-bersih adalah sesuatu yang terpaksa saya pelajari saat hidup sendiri.
Namun, saya tidak punya pilihan lain. Pak Baskoro menatap saya dengan saksama, lalu berkata, entah kenapa, Anda terasa berbeda dari yang lain. Anda terlihat berwibawa. Kata-kata itu membuat saya semakin tegang, khawatir beliau menyadari kebohongan saya. Baiklah, Anda bisa mulai bekerja besok. Gaji 5 juta per bulan, dan akhir pekan libur. Saya sangat lega. Begitulah cara saya menjadi asisten rumah tangga di kediaman Bapak Baskoro Wijoyo. Dalam perjalanan pulang, saya menelepon putri saya. Dia sangat senang mendengar saya mendapatkan pekerjaan. Sebulan telah berlalu sejak saya mulai bekerja. Rutinitas saya dimulai dengan berangkat pukul 6 pagi dan bekerja hingga pukul 9 malam. Awalnya sangat berat. Selama lebih dari 20 tahun, saya tidak pernah melakukan pekerjaan fisik seperti ini. Tangan saya menjadi kasar dan punggung saya terasa sakit. Namun, setelah melihat kehidupan Pak Baskoro dari dekat, saya merasa sangat terkejut. Kehidupannya sangat berbeda dari bayangan saya tentang orang kaya. Setiap pagi, beliau bangun tepat pukul 06.30, melakukan senam ringan, dan membaca koran dengan teliti. Sarapannya pun sangat sederhana, hanya nasi, telur dadar, dan sedikit sambal. Saya tidak menyangka orang sesukses beliau hidup dengan begitu bersahaja, pikir saya. Setiap kali membersihkan ruang kerjanya, saya selalu terkagum-kagum. Hampir tidak ada barang antik mahal atau hiasan mewah. Sebaliknya, rak-rak buku dipenuhi dengan buku-buku bisnis dan humaniora. Melihat judul-judulnya, saya tahu beliau adalah orang yang gemar belajar. Beliau benar-benar meraih kesuksesan dengan kemampuannya sendiri, pikir saya. Sepertinya Pak Baskoro juga mengamati saya dengan saksama. Beliau sering menunjukkan ekspresi seolah-olah merasa ada yang berbeda dari saya dibandingkan dengan asisten rumah tangga lainnya. Suatu hari, saya membuat kesalahan. Saat merapikan cangkir teh untuk tamu, tanpa sadar saya bergumam, cangkir ini porselen dari Eropa, ya? Motifnya indah sekali. Pak Baskoro menatap saya dengan terkejut. Bagaimana Anda tahu hal seperti itu? Saya panik dan segera mencari alasan. Saya pernah melihatnya di televisi. Namun, dari ekspresi curiga Pak Baskoro, saya merasa telah melakukan kesalahan besar. Sejak saat itu, saya berusaha untuk lebih berhati-hati. Namun anehnya, sosok Pak Baskoro mulai sering muncul di pikiran saya. Awalnya beliau hanyalah majikan, tetapi perlahan-lahan saya mulai tertarik padanya sebagai seorang pria. Sikapnya yang tulus dan rendah hati sangat menarik. Dan entah kenapa, ada perasaan yang akrab, seolah-olah saya pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Memasuki musim hujan, Pak Baskoro jatuh sakit. Hari itu beliau pulang lebih awal dari biasanya dan berbaring di sofa sambil batuk-batuk. Wajahnya memerah dan sepertinya demam. Melihatnya, tanpa sadar saya merasa kasihan, Bapak tidak apa-apa. Sebaiknya Bapak ke dokter, Pak Baskoro melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, ini hanya flu biasa. Tetapi saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saya pergi ke apotek untuk membeli obat penurun panas, dan dengan tulus membuatkan bubur ayam di dapur, persis dengan resep yang diajarkan ibu saya setiap kali saya sakit waktu kecil. Saya merebus ayam hingga kaldunya keluar, membuang lemaknya, lalu memasukkan beras dan memasaknya perlahan. Terakhir, saya menambahkan irisan daun bawang dan telur. Sudah lama sekali saya tidak membuat bubur ayam, tetapi saya tidak pernah melupakan cara yang diajarkan ibu. Saya menyajikan bubur itu dalam mangkuk dan membawanya kepada Pak Baskoro. Silakan dimakan, Pak. Bubur seperti ini paling baik untuk flu. Pak Baskoro menyendok bubur itu. Dan ekspresinya berubah kaget. Rasa ini? Sudah lama sekali saya tidak merasakannya. Persis seperti buatan ibu saya waktu kecil. Matanya tampak berkaca-kaca. Bagaimana Anda bisa memasak seenak ini? Hati saya ikut menghangat. Ini cara yang diajarkan ibu saya, Pak. Beliau bilang, kalau sakit, bubur seperti ini yang terbaik. Sebenarnya, meskipun ibu saya adalah istri seorang direktur utama grup Nusantara, beliau adalah sosok yang penyayang dan suka memasak sendiri. Saya ingat betul,
bagaimana beliau selalu membuatkan saya bubur dengan penuh kasih sayang setiap kali saya sakit. Setelah menghabiskan buburnya, Pak Baskoro berkata, "Terima kasih banyak, entah sudah berapa lama saya tidak menerima perhatian tulus seperti ini." Sejak saat itulah saya mulai memperhatikan Pak Baskoro lebih dekat. Melihatnya bekerja hingga larut malam di ruang kerja membuat saya merasa iba. Jadi, saya sering membuatkan teh hangat dan mengantarkannya. "Jangan bekerja terlalu larut, Pak. Tidak baik untuk kesehatan." Pak Baskoro pun sepertinya mulai membuka hatinya pada saya. "Perhatian Anda membuat saya sangat berterima kasih." Sesekali, beliau juga menceritakan hal-hal pribadi. "Setelah istri saya meninggal, rumah ini terasa sangat sepi. Saya pun merasa Pak Baskoro tampak kesepian. Meskipun sukses, hidupnya yang sendiri terasa mirip dengan kondisi saya." Suatu malam, saya melihat Pak Baskoro minum alkohol sendirian di ruang kerjanya. Beliau jarang sekali minum, tapi malam itu beliau terlihat sangat murung. Saya membuatkan teh hangat dan membawanya. "Pak, minumlah teh ini. Lambung Bapak bisa sakit kalau hanya minum alkohol." Pak Baskoro menatap saya dan menghela napas. "Terima kasih." Malam ini saya teringat banyak kenangan lama. Kemudian dengan hati-hati beliau melanjutkan, 28 tahun yang lalu, ada kejadian yang sangat berat. Jantung saya berdebar, tetapi saya hanya mendengarkan dengan tenang. Perusahaan tempat saya bekerja waktu itu tiba-tiba bangkrut. Padahal pimpinannya orang yang sangat baik. Suara Pak Baskoro semakin pelan. Beliau adalah orang yang sangat terhormat. Beliau memperlakukan karyawan seperti keluarga dan tidak pernah membeda-bedakan saya yang berasal dari keluarga miskin. Mata saya mulai berlinang air mata. Saya tidak bisa melupakan betapa menderitanya beliau setelah perusahaan itu bangkrut, dan bagaimana beliau meminta maaf kepada semua karyawan. Pak Baskoro berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Berkat beliaulah saya bisa sampai di titik ini, itulah sebabnya terkadang saya mengenangnya seperti ini." Saya pun memberanikan diri untuk angkat bicara. "Saya juga pernah memiliki masa-masa yang sangat indah dulu." Pak Baskoro mengangkat kepalanya dan menatap saya. "Masa-masa seperti apa? Meskipun sekarang hidup saya sulit, dulu ada saat di mana saya sangat bahagia." Saya tidak bisa menceritakannya secara detail, tetapi saya ingin sedikit mengungkapkan isi hati saya. Hidup memang tidak bisa ditebak, iya. Ada saat baik, ada juga saat buruk. Pak Baskoro mengangguk. "Benar, saya juga sering berpikir begitu." Malam itu, kami berbincang selama lebih dari 1 jam. Meskipun tidak membicarakan masa lalu secara spesifik, kami berbagi cerita dari lubuk hati yang paling dalam. Waktu itu terasa sangat berharga bagi saya. Rasanya sudah lama sekali, saya tidak melakukan percakapan yang tulus dengan seseorang. Beberapa bulan berlalu, dan saya mulai merasakan perasaan yang aneh. Setiap kali melihat Pak Baskoro, jantung saya mulai berdebar. Awalnya saya pikir itu hanya rasa hormat kepada majikan. Namun, perlahan saya sadar itu lebih dari itu. Saat Pak Baskoro tersenyum, hati saya ikut menghangat. Saat melihatnya lelah, saya merasa lebih sedih. Ini jelas bukan perasaan biasa terhadap atasan. Tidak boleh begini. Aku ini asisten rumah tangga, dan beliau majikanku. Setiap malam, saya tidak bisa tidur memikirkan hal ini. Perbedaan usia kami hampir 10 tahun, dan status sosial kami bagai langit dan bumi. Namun anehnya, sikap Pak Baskoro terhadap saya juga terasa mulai berubah. Beliau lebih sering mengajak saya bicara, dan secara khusus memuji masakan saya. "Makan malam hari ini enak sekali. Bu Dewi memang jago memasak." Setiap kali mendengar itu, wajah saya memerah. Pujian sederhana itu terasa seperti ucapan cinta dari seorang kekasih. Suatu hari, Pak Baskoro pernah berkata kepada saya, "Bu Dewi, Anda benar-benar berbeda dari yang lain. Anda punya martabat dan berpendidikan." Saat itu saya benar-benar bingung. Apakah beliau juga memiliki perasaan terhadap saya? Namun, saya tidak mungkin mengungkapkan perasaan ini lebih dulu. Jika ditolak, saya bisa kehilangan pekerjaan. Jadi, saya berusaha bersikap lebih hati-hati, tetapi semakin sulit menyembunyikan perasaan saya.
Jantung saya berdebar setiap kali melihat Pak Baskoro, dan hanya mendengar suaranya saja sudah membuat saya bahagia. Saya merasa menyedihkan, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak tahu apa yang merasuki saya hari itu. Pagi itu terasa biasa saja, hanya ada kehampaan di hati saya. Setelah ragu cukup lama di depan laci pakaian dalam, saya memutuskan untuk tidak mengenakan apa-apa di baliknya sebelum memakai baju. Saat itu, saya tidak pernah membayangkan konsekuensi dari pilihan tersebut. Hujan turun sepanjang hari, dan di rumah itu hanya ada Pak Baskoro dan saya. Saya bilang akan merapikan ruang kerja, dan beliau menutup bukunya lalu menatap saya. Setelah memandang saya sejenak, beliau tersenyum lembut. Tentu. Mari kita kerjakan bersama. Saya tersenyum dan mengangguk, lalu kami merapikan buku berdampingan. Saat saya mencoba mengambil buku di rak atas, tubuh saya sedikit terangkat dan rok saya tersingkap. Tangan Pak Baskoro, yang mendekat dari belakang, menyentuh paha saya. Gerakannya terhenti. Terdengar satu tarikan napas pendek. Saya tahu pasti, beliau menyadari sesuatu yang tak terduga. Hening Sainak. Kemudian Pak Baskoro membuka mulutnya dengan suara pelan. Bu Dewi, hari ini Anda terlihat berbeda. Berada sedekat ini. Sulit untuk menahan diri. Saya tidak menjawab, tetapi seluruh tubuh saya merespons, membenarkan kata-katanya. Tangannya dengan hati-hati melingkari pinggang saya, diikuti oleh satu kalimat berat. Saya tidak bisa berpikir jernih, saya benar-benar tidak tahan lagi. Saat itu, bibirnya menyentuh pipi saya dengan lembut. Napas kami yang pendek dan dalam saling bersahutan, dan kami terdiam sejenak dalam ciuman itu. Kemudian, seolah tersadar, beliau menjauhkan wajahnya dan berkata pelan, "Maafkan saya. Saya sudah kelewatan." Pak Baskoro mencoba mundur sambil menghindari tatapan saya. Saat itu juga, saya meraih tangannya. "Tidak, Pak. Saya juga menginginkannya." Mata Pak Baskoro sedikit bergetar. Dalam tatapannya, terpancar kesepian dan kerinduan yang telah lama terpendam. Saya tidak memalingkan muka, dan kami kembali berciuman dalam diam. Kali ini, jauh lebih lambat dan dalam. Kami duduk di sofa ruang kerja, saling memandang, dan perlahan mendekat. Apa tidak apa-apa kita hanya seperti ini? Iya, Pak. Pelan-pelan saja. Pada saat itu, hati kami yang saling memahami bersatu dalam keheningan, melampaui kata-kata. Kebisingan dunia tenggelam di bawah suara hujan, dan hanya waktu hangat kami yang mengisi ruangan itu. Dalam perjalanan pulang, saya terus memikirkan momen itu. Itu adalah kebahagiaan yang sudah lama tidak saya rasakan, tetapi sekaligus membuat saya cemas. Sekitar seminggu setelah kejadian itu, ada perubahan halus di antara kami. Secara lahiriah, kami masih mempertahankan hubungan majikan dan asisten rumah tangga, tetapi setiap kali pandangan kami bertemu, malam itu selalu teringat. Sepertinya Pak Baskoro juga merasakan hal yang sama. Suatu malam, Pak Baskoro pulang lebih awal dari biasanya. "Bapak pulang cepat hari ini." Pak Baskoro menatap saya dan berkata dengan hati-hati, "Saya ingin bicara dengan Bu Dewi." Kami pun duduk di ruang tamu dan mulai berbincang. Namun anehnya, Pak Baskoro terus menatap saya dengan saksama. "Bu Dewi, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya?" Pertanyaan itu membuat jantung saya seakan jatuh. "Tidak, Pak. Sepertinya tidak." "Kenapa memangnya?" Namun, tatapan Pak Baskoro masih seolah menembus saya. "Entah kenapa, rasanya saya seperti pernah melihat Anda. Terutama saat Anda tersenyum." Saya yang gugup segera memalingkan muka dan bergumam, kan sering begitu, Pak. Banyak orang yang wajahnya mirip." Namun, setelah hari itu, tatapan Pak Baskoro mulai mengandung kecurigaan aneh, seolah mencoba mencari tahu lebih banyak. Pertanyaan-pertanyaannya dalam percakapan kami menjadi semakin mendetail. Sebenarnya, saya juga merasa aneh. Cara bicara Pak Baskoro, caranya mengakhiri kalimat, bahkan kebiasaannya memejamkan mata saat berpikir, semuanya terasa akrab. Tetapi saya tidak yakin. Mungkinkah saya hanya salah mengira beliau mirip dengan seseorang yang saya kenal dulu? Saya terus meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaan saja. Namun, suatu hari, satu kalimat yang diucapkan Pak Baskoro tanpa sengaja terus terngiang di kepala saya.
Pimpinan grup Nusantara dulu adalah orang yang sangat hebat. Saat itu, jantung saya sedikit bergetar. Itu adalah nama perusahaan ayah saya. Saya tidak yakin apakah itu hanya basa-basi atau beliau benar-benar mengingat masa itu. Sejak hari itu, sebuah pertanyaan terus berputar di kepala saya. Mungkinkah beliau adalah pria pendiam dan rajin yang pernah bekerja di perusahaan ayah saya dulu? Tetapi saya tidak bisa mengatakannya lebih dulu. Saya takut jika saya mengungkapkan identitas saya, hubungan yang hati-hati ini akan retak. Begitulah kami terus menjalani waktu, saling merasakan keakraban tetapi tidak yakin, melewati hari-hari dengan canggung. Perasaan kami semakin dalam, tetapi di baliknya, ada sesuatu yang belum terucap dan tertidur dengan tenang. Suatu malam, Pak Baskoro pernah berkata kepada saya, "Bu Dewi, ada sesuatu yang istimewa pada diri Anda. Anda jelas berbeda dari orang lain." Mendengar itu, saya menahan napas. Suaranya tulus, dan ada getaran aneh dalam tatapannya. Saya merasakan hal yang sama, tetapi saya belum bisa membicarakannya. Saya merasa jika saya bicara, segalanya mungkin akan berubah. Namun, kesempatan itu datang lebih cepat dari yang saya duga. Kejadian itu terjadi pada suatu Sabtu sore. Hari itu, Pak Baskoro berencana bertemu dengan teman-teman kuliahnya. Saya sedang bersih-bersih seperti biasa ketika Pak Baskoro tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak tegang. "Bu Dewi, bisakah kita bicara sebentar?" Melihat ekspresinya, saya tahu ada sesuatu yang penting terjadi. Dengan perasaan khawatir, saya mengikutinya ke ruang tamu. Pak Baskoro duduk di sofa, tetapi terdiam cukup lama. Akhirnya, dengan hati-hati beliau membuka mulutnya. "Hari ini saya bertemu teman kuliah. Dia bekerja di perusahaan sekuritas." Entah kenapa, saya merasakan firasat buruk. Suara Pak Baskoro bergetar, tidak seperti biasanya. Teman saya itu bilang, dia dengar kabar kalau putri dari pimpinan grup Nusantara sekarang hidup dalam kesulitan. Saat itu, saya merasa darah saya surut. Saya tahu, waktunya telah tiba. Jadi, saya ingin bertanya, untuk memastikan. Siapa nama lengkap ayah Anda, Bu Dewi? Pak Baskoro menatap lurus ke arah saya. Dari tatapan itu, saya tahu beliau sudah mengetahui segalanya. Saya terdiam cukup lama. Saya tidak bisa lagi bersembunyi atau berbohong. "Bapak, sudah mengenali saya, ya?" kata saya dengan suara bergetar. Pak Baskoro menghela napas panjang. "Sudah kuduga. Dari awal saya merasa pernah melihat Anda di suatu tempat." Beliau berhenti sejenak, tenggelam dalam pikirannya. Saya tidak tahu harus bereaksi seperti apa, jadi saya hanya menunggu dalam diam. 28 tahun yang lalu, saat saya bertemu Anda di perusahaan ayah Anda masih seorang nona muda. Suara Pak Baskoro dipenuhi emosi yang kompleks, rasa kasihan, keterkejutan, dan semacam penyesalan. Saya merasa tidak ada lagi yang perlu disembunyikan dan berkata dengan jujur. "Benar, Pak. Saya Dewi Lestari, putri dari pimpinan grup Nusantara. Dan Bapak adalah Pak Baskoro Wijoyo yang dulu bekerja di perusahaan ayah saya, kan?" Pak Baskoro mengangguk perlahan. "Benar. Saya tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi." Saat itu, keheningan aneh menyelimuti kami. Realitas bahwa hubungan majikan dan bawahan di masa lalu kini telah terbalik terasa begitu ironis. Setelah mengetahui kebenaran itu, kami terdiam untuk waktu yang lama. Situasi yang diciptakan oleh waktu selama 28 tahun ini terasa begitu rumit dan sulit. Pak Baskoro yang pertama kali angkat bicara. "Bu Dewi." "Ah, Dewi. Pasti berat sekali hidupmu." Mendengar itu, air mata saya menggenang. Semua penderitaan yang saya tanggung sendirian selama 28 tahun seakan meluap. Awalnya, rasanya saya ingin mati saja. Segalanya lenyap dalam sekejap. Saya mulai menceritakan semua kisah yang selama ini saya pendam kepada Pak Baskoro. Bagaimana saya hidup setelah perusahaan ayah bangkrut, pernikahan dan perceraian saya, hingga kehidupan sulit yang saya jalani sekarang. Pak Baskoro terus mengangguk mendengarkan cerita saya. Sesekali, ekspresinya menunjukkan rasa kasihan, dan matanya tampak basah.
Saya melihat sendiri betapa menderitanya ayahmu waktu itu. Beliau meminta maaf kepada semua karyawan. Pak Baskoro mengenang masa lalu. Beliau adalah orang yang sangat terhormat. Bahkan saat perusahaan sulit, beliau selalu memikirkan karyawannya lebih dulu. Mendengar itu, saya semakin merindukan ayah saya. Beliau meninggal beberapa tahun setelah perusahaan bangkrut karena stres dan rasa bersalah. Ayah meninggal lebih cepat karena terlalu menyalahkan dirinya sendiri atas kebangkrutan perusahaan. Mendengar kata-kata saya, wajah Pak Baskoro menegang. Saya benar-benar minta maaf. Seandainya saja saya bisa lebih banyak membantu waktu itu. Tidak, Pak. Saat itu tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Itu bukan salah Bapak. Kemudian, saya menjadi penasaran bagaimana Pak Baskoro bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang. Setelah itu, bagaimana kehidupan Bapak? Pak Baskoro tersenyum pahit. Awalnya saya juga sangat bingung. Setelah perusahaan bangkrut, saya tidak tahu harus kemana. Tapi saya tidak pernah melupakan filosofi bisnis yang diajarkan oleh ayahmu, dan saya memulai usaha kecil dari nol. Pak Baskoro juga menceritakan 28 tahun perjalanan hidupnya. Bagaimana beliau memulai dari usaha kecil hingga membangun PT Cipta Mandiri seperti sekarang. Tapi saya tidak pernah membayangkan akan bertemu lagi denganmu seperti ini, Pak Baskoro menatap saya. Apalagi sampai memiliki perasaan seperti ini. Mendengar itu, hati saya menghangat. Setelah mengetahui kebenaran, perasaan saya menjadi semakin kompleks. Mencintai seseorang yang dulu adalah bawahan ayah saya. Mungkinkah ada situasi yang lebih ironis dari ini? Namun, pada saat yang sama, anehnya saya merasa ini seperti takdir. Bertemu kembali setelah 28 tahun dengan cara seperti ini, dan jatuh cinta tanpa saling mengetahui identitas masing-masing. Pak, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya saya hati-hati. Pak Baskoro tampak tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Saya tidak tahu. Ini pertama kalinya saya mengalami situasi seperti ini. Selama beberapa hari setelah kebenaran terungkap, suasana menjadi sangat canggung. Kami tidak tahu bagaimana harus bersikap satu sama lain, bahkan sulit untuk berbicara. Pak Baskoro menjadi lebih berhati-hati saat berinteraksi dengan saya, mungkin karena teringat hubungan majikan dan bawahan di masa lalu. Dewi, jangan panggil saya Bapak lagi. Mari kita kembali seperti dulu, tetapi saya tidak bisa. Tidak, Pak. Sekarang Bapak adalah majikan saya. Begitulah seharusnya. Sambil melakukan percakapan seperti ini, kami semakin bingung. Masa lalu, masa kini, dan perasaan kami satu sama lain terjalin begitu rumit. Suatu malam, saya terus berpikir di kamar sendirian. Apa yang sedang aku lakukan? Mencintai mantan karyawan ayahku? Namun, hati saya berkata lain. Kehangatan dan ketertarikan yang saya rasakan sejak pertama kali bertemu Pak Baskoro adalah nyata. Pak Baskoro sepertinya juga memiliki banyak kekhawatiran. Suatu hari beliau pernah berkata kepada saya, Dewi, saya benar-benar bingung. Saya tidak pernah menyangka akan jatuh cinta pada putri dari pimpinan yang begitu saya hormati. Mendengar pengakuan itu, hati saya semakin rumit. Senang mendengar kata cinta secara langsung, tetapi pada saat yang sama saya merasa bersalah. Bapak juga pasti kesulitan, ya, gara-gara saya. Bukan sulit. Situasi ini hanya terlalu ironis. Pak Baskoro tersenyum zedi. 28 tahun yang lalu, aku yang memandangmu dari bawah, tapi sekarang apa yang penting? Masa lalu biarlah berlalu. Saya mengungkapkan isi hati saya yang tulus kepada Pak Baskoro. Saya mencintai Bapak Baskoro yang sekarang. Status di masa lalu tidak penting. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Bagaimana jika orang-orang di sekitar kami tahu? Terutama, bagaimana reaksi anak-anak Pak Baskoro jika mereka tahu? Kekhawatiran seperti ini terus menghantui kami. Di tengah-tengah itu, masalah yang lebih besar muncul. Putra sulung Pak Baskoro secara tidak sengaja mengetahui identitas saya. Kejadian itu terjadi pada suatu hari Minggu. Putra sulung Pak Baskoro, Bima, tiba-tiba datang ke rumah. Saya sedang bersih-bersih seperti biasa, dan Bima menatap saya dengan saksama. Asisten rumah tangga ini, namanya siapa?
Ya? Pak Baskoro menjawab, namanya Bu Dewi. Kenapa? Saat itu, ekspresi Bima tiba-tiba berubah. Jangan-jangan dia putri dari pimpinan grup Nusantara itu? Saat itu, kepala saya terasa kosong. Pak Baskoro juga terkejut dan menatap saya dan Bima bergantian. Ayah, apa ini benar? Wanita ini putri dari pimpinan grup Nusantara? Suara Bima semakin meninggi. Saya tidak tahu harus menjawab apa, jadi saya hanya mengangguk. Ayah, apa-apaan ini? Ayah mempekerjakan putri dari keluarga konglomerat yang bangkrut sebagai asisten rumah tangga, kata Bima dengan ekspresi tidak percaya. Lalu dia melanjutkan dengan kata-kata yang lebih mengejutkan. Jangan-jangan ayah punya hubungan apa-apa dengan wanita ini, kan? Pak Baskoro panik dan berkata, Bima, jangan bicara seperti itu. Bu Dewi adalah orang yang sedang dekat denganku. Namun, Bima semakin emosi. Ayah pacaran dengan asisten rumah tangga, di mana harga diri ayah, kata-kata itu sangat menyakiti saya, namun, dari sudut pandang Bima, itu bisa dimaklumi. Tiba-tiba ayahnya berpacaran dengan asisten rumah tangganya. Pak Baskoro berkata dengan tegas, Bima, jangan bicara sembarangan tentang Bu Dewi. Ayah, sadarlah. Ibu baru meninggal beberapa tahun, dan ayah sudah melakukan hal seperti ini dengan pembantu? Wajah Pak Baskoro mengeras mendengar kata-kata Bima. Saya tidak tahan lagi berada di sana. Maaf, saya permisi dulu. Saat saya hendak pergi, Pak Baskoro mencoba menahan saya. Bu Dewi, tunggu sebentar. Tetapi saya langsung pergi. Berada di situasi itu lebih lama hanya akan menyulitkan Pak Baskoro. Dalam perjalanan pulang, air mata saya terus mengalir. Saya tahu hari seperti ini akan datang, tetapi mengalaminya langsung terasa sangat berat. Minggu berikutnya, suasana menjadi sangat canggung. Sepertinya Bima bertengkar hebat dengan ayahnya. Pak Baskoro juga terlihat sangat tertekan. Dewi, maafkan saya atas perkataan Bima. Tidak apa-apa, Pak, itu reaksi yang wajar. Namun, situasi semakin memburuk ketika bukan hanya Bima, tetapi juga putri keduanya, Citra, mengetahuinya. Citra bahkan lebih belak-belakan. Ayah, aku benar-benar kecewa. Apa jangan-jangan putri konglomerat bangkrut itu hanya memanfaatkan ayah? Ketika mendengar kabar itu, saya sangat marah. Namun, pada saat yang sama, saya bisa memahami kekhawatiran mereka. Beberapa hari kemudian, saya mendengar berita yang lebih mengejutkan. Cerita ini mulai beredar di kalangan teman-teman Pak Baskoro, katanya putri pimpinan grup Nusantara sekarang mengincar mantan karyawan ayahnya. Keluarga bangkrut tidak punya harga diri, ya? Saya tahu gosip seperti ini mulai menyebar. Rasanya sangat menyakitkan dan tak tertahankan. Karena penolakan dari lingkungan sekitar semakin kuat, saya mulai serius mempertimbangkan untuk menyerah. Saya tidak tega melihat Pak Baskoro hubungannya menjadi buruk dengan anak-anaknya dan menjadi bahan gunjingan orang karena saya. Suatu hari, saya berkata dengan hati-hati kepada Pak Baskoro, Pak, sepertinya lebih baik saya berhenti bekerja di sini. Pak Baskoro menatap saya dengan kaget. Kenapa tiba-tiba bicara begitu? Bapak terlalu menderita karena saya. Hubungan Bapak dengan anak-anak juga menjadi tidak baik. Saya mengungkapkan semua yang saya pendam. Hidup Bapak tidak boleh goyah karena orang seperti saya. Pak Baskoro memegang tangan saya dan berkata, jangan berpikir begitu. Ini adalah urusan yang akan saya hadapi. Tetapi saya sudah membulatkan tekad. Tidak, Pak. Kita harus realistis. Kita berasal dari dunia yang terlalu berbeda. Mungkin ini adalah cinta yang mustahil sejak awal. Mendengar kata-kata saya, wajah Pak Baskoro menjadi sedih, tetapi saya sudah memutuskan. Keesokan harinya, saya mulai mencari pekerjaan lain. Saya belum memberitahu Pak Baskoro, tetapi di dalam hati saya sudah bersiap untuk berpisah. Namun, sepertinya Pak Baskoro juga memikirkan hal yang sama. Suatu hari beliau berkata kepada saya, Dewi, jika ada orang yang lebih baik muncul, pilihlah dia. Kata-kata itu membuat hati saya sakit. Kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Aku tidak ingin melihatmu menderita karena aku. Sepertinya Pak Baskoro juga mencoba menyerah demi saya.
Tetapi apakah itu benar-benar pilihan terbaik untuk kami berdua? Malam itu, saya berpikir sangat keras. Apakah menyerah begitu saja adalah hal yang benar? Jika ini cinta sejati, bukankah seharusnya kami mengatasi kesulitan seperti ini? Namun, tembok kenyataan terasa terlalu tinggi. Pandangan masyarakat, penolakan anak-anak, dan masa lalu kami yang rumit. Setelah berpikir selama beberapa hari, akhirnya saya membuat keputusan. Saya akan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Pak Baskoro dan pergi. Saat saya sedang menulis surat pengunduran diri, tiba-tiba Pak Baskoro mengetuk pintu kamar saya. "Dewi, keluar sebentar. Kita perlu bicara." Saya meletakkan surat itu di laci dan keluar. Ekspresi Pak Baskoro terlihat tegas, tidak seperti biasanya. "Dewi, aku sudah memutuskan." Pak Baskoro memegang erat tangan saya dan berkata, "Tidak peduli apa kata orang lain, tidak peduli anak-anakku menentang, aku tidak bisa melepaskanmu." Mendengar itu, air mata saya menggenang. "Tapi, Pak, kenyataannya." "Kenyataan apa? Apa pentingnya status di masa lalu?" Pak Baskoro menatap lurus ke arah saya dan berkata, "Di hadapanku saat ini adalah seorang wanita bernama Dewi Lestari. Tidak peduli masa lalumu seperti apa, kamu adalah orang yang aku cintai saat ini. 28 tahun yang lalu kamu adalah putri pimpinanku, dan sekarang kamu mungkin asisten rumah tanggaku, tapi itu tidak penting." Suara Pak Baskoro semakin memohon. "Yang penting adalah kita saling mencintai. Perasaan itu tulus. Saya tidak bisa menahannya lagi. Saya juga sama, Pak. Saya tidak bisa melepaskan Bapak." Awalnya saya sangat ragu karena masa lalu. Tapi sekarang saya sadar. Saya memegang erat tangan Pak Baskoro dan berkata bahwa cinta tidak mengenal status. Yang benar-benar penting adalah perasaan kita satu sama lain. Malam itu, kami berbicara sangat lama. Tentang kenangan pahit di masa lalu, situasi sulit saat ini, dan harapan untuk masa depan. "Apakah kita bisa bersama?" tanya saya hati-hati. Pak Baskoro menjawab dengan suara penuh keyakinan. "Tentu saja. Mungkin butuh waktu, tapi orang-orang di sekitar kita suatu saat akan mengerti. Yang terpenting adalah hati kita berdua." Saat itu, saya membuat keputusan besar. Saya akan jujur pada hati saya, daripada memikirkan pandangan orang lain. Beberapa bulan berlalu sejak keputusan itu. Awalnya, ada banyak sekali kesulitan. Anak-anak Pak Baskoro masih menentang, dan pandangan teman-teman di sekitar juga tidak baik. Tetapi kami saling percaya dan bertahan. Pak Baskoro berkata dengan tegas kepada anak-anaknya, "Dewi adalah orang yang aku pilih. Tidak peduli masa lalunya seperti apa, dia adalah orang yang aku cintai saat ini. Jika ibu kalian masih hidup, dia pasti akan mengerti." Awalnya putra sulungnya, Bima, terus menentang, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai membuka hatinya. Terutama setelah dia tahu bahwa saya tulus mencintai Pak Baskoro, "Ayah terlihat sangat bahagia," kata Bima suatu hari kepada saya. "Setelah ibu meninggal, ayah tidak pernah tersenyum, tapi akhir-akhir ini ekspresinya jauh lebih cerah. Putri keduanya, Citra, juga sama. Tolong jaga ayah baik-baik," katanya, mulai menerima saya. Pandangan orang-orang di sekitar juga perlahan berubah. Awalnya mereka bergosip, tetapi setelah tahu bahwa kami tulus saling mencintai, banyak yang mulai memberikan restu. Terutama rekan-rekan lama Pak Baskoro yang mendukung hubungan kami. "Masa lalu ya masa lalu, yang penting kan sekarang," kata mereka. Akhirnya, musim semi tahun lalu, kami mengadakan pernikahan yang sederhana. Tidak mewah, tetapi pernikahan yang hangat dihadiri oleh orang-orang yang tulus memberikan restu. Putri saya juga sangat bahagia. Aku baru pertama kali melihat mama sebahagia ini. Sekarang, saya menjalani hari-hari bahagia bersama Pak Baskoro, sekarang suami saya. Luka masa lalu belum sepenuhnya hilang, tetapi karena kami bersama, kami bisa menanggungnya. Terkadang suami saya berkata, "Kamu sekarang jauh lebih cantik daripada saat aku bertemu denganmu sebagai putri pimpinanku 28 tahun yang lalu." Saya pun menjawab, "Kebahagiaan saat ini jauh lebih berharga daripada kemegahan masa lalu. Ini adalah takdir yang sangat ajaib."
28 tahun yang lalu kami adalah majikan dan bawahan, dan sekarang kami menjadi suami istri yang setara. Hidup memang tidak bisa diprediksi. Harapan yang datang di saat paling putus asa, cinta yang tampak paling mustahil menjadi kenyataan. Mungkin di antara Anda yang mendengarkan cerita ini, ada yang sedang berada dalam situasi sulit. Mungkin ada yang merasa hidupnya buntu dan putus asa seperti saya dulu. Tetapi, jangan menyerah. Hidup selalu memberikan kesempatan baru. Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian untuk tidak melewatkan kesempatan itu. Saya benar-benar beruntung. Dalam kesempatan hidup yang kedua ini, saya bisa bertemu dengan cinta sejati. Saya yakin, Anda semua juga pasti akan mendapatkan kesempatan seperti itu. Sampai saat itu tiba, jangan kehilangan harapan dan jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Cerita saya berakhir di sini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga Anda semua bahagia. Kisah ini sampai di sini. Bagi yang sudah mendengarkan sampai akhir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda. Terima kasih.